Dari abstraknya aja sudah dikasih tahu bahwa mereka cuma menerima 200 kata misalnya gitu. Kadang-kadang kita ini itu tadi orang Indonesia kan biasanya apa ya? Kayaknya kalau lebih dari itu lebih baik. Orang dan abstrak orang untuk conference, untuk journal dan lain sebagainya. Yang satu, saya seringkali menemukan penulis itu tidak disiplin, ya. Artinya itu sebabnya ilmu itu juga disebut disiplin gitu ya, disiplin ilmu, ya. Artinya kita tuh harus disiplin sekali, terutama menyangkut masalah konsep-konsep yang kita pakai. Di grup saya tadi misalkan ada penggunaan istilah pilgrimage. Pertanyaan saya, apakah pilgrimage itu tepat atau tidak untuk subject matter itu misalnya, ya. Nah, ini menyangkut masalah disiplin. Artinya disiplin dalam cara kita berpikir, ya. Makna barokah, karomah misalnya tadi penggunaannya, ya. Apa maknanya? Bagaimana transliterasinya ke dalam bahasa Inggris misalnya? Itu ada disiplinnya. Itu kenapa disebut disiplin ilmu, ya. Jadi jangan kita random, ya. Nggak boleh ada random thinking dimanapun di tulisan kita, ya. Semuanya itu harus strict. Semuanya ada definisinya, ada kategorisasinya, ya. Kemudian saya lihat banyak inconsistency, ketidakkonsistenan, baik di dalam argument maupun penggunaan bahasa. Al-Quran, huruf besar, al, kemudian hyphen, kur, pakai apostrophe, kemudian an. Setelah itu Al-Quran tanpa apostrophe. Setelah itu Al-Quran tanpa hyphen. Setelah itu Al-Quran pakai huruf kecil dan lain sebagainya. Itu namanya you're not being consistent, ya. Kemudian indirect. Banyak orang Indonesia itu, saya katakan itu beating around the bush, ya, istilah bahasa Inggrisnya itu. Jadi tidak straight to the point, terutama yang orang-orang Jawa. Sorry to say, kalau orang Jawa itu kalau ngomong itu perlu interpretasi. Yes, this is many linguists, including a very fine one by the name of Joe Arrington from Yale, written a lot about Javanese. And this is a linguistic characteristic of Javanese, is indirect speech. Indirect speech is perfectly good for everyday use, for sastra, for politic. Indirect speech and science do not mix. Right? Science is about direct speech. And so we have to get out of those habits of speaking indirectly. Some dialects of English are used. There's a difference between academic English and colloquial English. Right. Yeah. Colloquial English of certain dialects tends to use a lot of indirect speech, and other dialects of English are very blunt and direct. So you really need to work on adapting a style of language that uses clear and direct speech without ambiguity. Right. Right? Ambiguity is a very nice symbolic concept. It's a wonderfully productive symbolic concept because it's imprecise. But when we're talking Penelitian, we're talking about intellectual and linguistic precision. Yes, go ahead. Let me add something. In 2012, probably, there was a discussion from a SOAS professor in FEB, the Faculty of Cultural Science in UGM. And his topic is how do Indonesian argue? Saya salah satu diskusinya. Saya bilang kurang ajar nih orang ini nih. Karena menimbulkan
sensitivitas postkolonial saya, gitu ya. Kurang asem, kurang ajar gitu ya orang asem. Tapi I put it aside. I would rather put it aside. Dan memang itu Pak Diki bilang tadi kita indirect ya. Itu cultural issues. Dan orang Jawa tuh muter-muter at the end ya apa minta utang gitu kan, ya kan? Tapi I've been teaching academic writing for these last 4 years, and I found out that this is not only Japanese students who speak around the bush, but katanya orang Batak itu juga direct kan, orang Flores direct kan. Tapi once I ask them to write, sama aja. Kayak orang Jawa juga muter-muter begini-begini ya, kayak obat nyamuk tuh loh. Baru intinya di kemudian at the end of the day baru ngomong intinya. Tidak seperti apa namanya panah direct gitu ya, to the point, right to the point. Jadi this is not only Japanese issues, I think, but this is based on my experience. It's Indonesian issues. Maybe Southeast Asian. Well, it also applies to certain certain postmodernist tendencies in the social sciences where people make a virtue out of being unclear. I don't know how to tell you how to write like that because I don't know how to write like that. And that's a minority position that actually it was really pretty popular about maybe 20 years ago, and because it hasn't proven to be productive, it's really been in decline. And I can't begin to tell you how to write like that because I don't know how to do it, and I wouldn't. So I wouldn't even try. Okay. Kemudian I see a lot of redundancies as well, repetition, ya, pengulangan khususnya kata-kata, ya. Dan kebanyakan kata-kata itu sebenarnya tidak perlu. Jadi kalimat-kalimat kita tend to be wordy pada akhirnya. Ya. Prinsip dalam editing, as I said, adalah if you can delete a word, you delete a word. If you can delete 5 words, 7 words in a sentence, delete the 5 word or 7 sentences kalau if the meaning remains the same. And think about this. A lot of times people will tell you that there is a word limit on abstracts. It's often 200 or 250 words. And there are no excuses and no exceptions, and you can very easily count the words, right? You go to the tools section of Word, and it says word count. And so you have to, watch that. You have to stay within that limit. And everything Pak Diki is saying here about extra words, things like that. The other session we talked about the same things. Oh, you can cut this entire sentence. I've done a lot of it. This is what I call samurai editing. It's like boom, chop it, right? But you don't writing abstracts and even writing a lot of journal articles. You don't have a choice. Because there are strict word limits and you cannot go over them. Bahkan in some cases where conferences are using automated registration system, itu begitu Anda mau masukkan ini Anda, itu sudah dikatakan bahwa Anda kelebihan 10 kata, kelebihan 7 kata, so you have to edit sampai pas 200 kata. It won't even accept it. Exactly. Kalau dia melebihi limit itu berarti the system cannot accept it. Yeah? So that's part of being disciplined, in your writing. Yeah, they set the system parameters that say if it goes over the limit, you hit the submit button and it doesn't do anything. Right. Yeah. Okay.
And lastly, I think sloppiness. Ya. Kita temukan ini di banyak sekali penulis-penulis pemula dan budding scholars gitu ya. Jadi banyak misspellings, banyak harusnya ada koma, tidak ada koma, harusnya tidak ada koma, ya. Harusnya colon tapi dipakai semicolon and so on and so forth gitu ya. Dan now you have an automated system for spelling checkers and grammar checkers gitu. Please use that sebagai inian pertama Anda, ya, sebagai editor pertama Anda, right? You have the system, but be careful because sometimes it does strange things. right? Especially when it changes or tries to automatically change dari passive voice ke active voice. That's when you have those green or red jagged lines, gitu ya. Tetapi for misspellings itu depending on your settings, apakah British American, Canadian, British English, Canadian English, or American English, or what have you, itu Anda bisa set ya. Tapi sebagai ini, please perhatikan itu. Jadi kalau ada merah, think about it for a few seconds, gitu ya. Ini what's wrong with this sentence? Ya. Dan if possible, rectify it. Karena kalau if there are simply too many spelling mistakes atau grammatical errors, itu saya juga malas bacanya. Saya merasa too much distraction, ya, terlalu mengganggu. Ini maksudnya apa? Kok begini? Katanya padahal harusnya begini, so on and so forth. Okay, any comments? Anda mengakui semua dosa-dosa ini? Monggo. Ya, oke, terima kasih. Mungkin bagi saya menyimpulkan begini Pak Diki ya, setiap jurnal itu dia udah punya masing-masing jurnal punya style, punya rule-nya sendiri. Nah, penting bagi kita, mungkin semuanya ini menurut saya penting bagi kita untuk mematuhi rule itu. Dari abstraknya aja sudah dikasih tahu bahwa mereka cuma menerima 200 kata misalnya gitu. Kadang-kadang kita ini itu tadi orang Indonesia kan biasanya apa ya, kayaknya kalau lebih dari itu lebih baik gitu. Nah, jadi penting banget bagi kita untuk mematuhi rule dari jurnal yang mau kita pilih. Intinya sih di situ tentang metodologi, tentang apa namanya selingkungnya dari jurnal itu perlu kita ketahui. Misalnya tadi ada yang ngomongnya lebih literal review, kan memang ada jurnal-jurnal yang memang khusus menerima itu, ya masukin ke sana, dicocokkan aja gitu supaya ya nggak useless lah yang kita lakukan seperti itu. Kalau saya bisa menyimpulkan begitu Pak Diki untuk yang 2 hari ini. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya mau go ahead. Saya punya satu pertanyaan tentang reference Pak Diki. Jadi saya masih sering bingung. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil satu statement dari seorang penulis, sedangkan dia tuh juga mereferensi orang lain. Jadi kita memasukkan referensinya tuh yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya tuh ada cara untuk mereferensi satu kedua. Alin, ulang lagi, coba. Ulang lagi. Mengambil referensi. Jadi misalkan kita ingin mengambil referensi dari satu autor gitu kan. Kita baca jurnalnya, sedangkan autor itu juga mereferensi itu dari autor yang lain gitu loh. Jadi kita mengutipnya tuh dari autor yang pertama atau kedua? Atau ya, tergantung. Ini berbicara ide atau quotation gitu ya. Kalau ide, then you have to refer back to the original idea, siapa yang first coin the term misalnya, gitu kan? Kalau kita bicara, I don't know, misalkan tentang social disintegration misalkan, itu kan sudah banyak orang yang menulis tentang social disintegration. Tapi mungkin Durkheim yang pertama mengelaborasi tentang apa itu social disintegration atau apa itu social fact misalnya, definisi dari social fact. If you use the word, some words are so clearly associated with a particular author. If you use the word social fact, it's Durkheim. Right. And the reference is Durkheim 1910. Tetapi kalau ada elaborasi yang lebih lanjut lagi, yang kemudian membuat makna dari social fact ini menjadi mungkin lebih elaboratif atau lebih ini, ya Anda cite juga orang lain itu dan jelaskan that's
the whole point of a literature review sebenarnya, gitu kan, in your thesis and in your dissertation. Sebisa mungkin Anda sebutkan semuanya, ya kan? Sebisa mungkin untuk menunjukkan bahwa you've read the whole body of knowledge tentang itu, tentang field of study itu. Because in literature review, you just want to prove to others bahwa you've read everything that is necessary. Yeah. Pertanyaannya juga seperti ini, by practice. Misalnya Anda mau ngutip, Anda baca jurnal ya, Anda baca jurnal, dia ngutip Edward Said misalnya. Nah, Anda ingin mengutip pendapat Edward Said yang di jurnal itu kan? Iya, itu tulisannya dia nama itu. Oh, but and this is Edward Said is a very good example. With people like that, sometimes people throw the name around. They say, oh, Edward Said, dia anti-Orientalist. And so they'll just go on and they'll say, as Said has said, and then they'll say something that Said didn't say at all. Just because people will give their own opinion about anti-Orientalism and then put in a reference to Said. No, that's not okay to do that. You're going to reference Edward Said about Orientalism, you have to reference what Edward Said actually said. Or the same thing for Marx, right? Or Durkheim, or any other great thinker. People sometimes throw those references around to make their own ideas sound more important. No. You can only reference what they actually said. Go ahead, Mike. Ada dua isu akhirnya, pertanyaan Mbak sama komentar dari Pak Woodward. Satu, kalau saya tulis Edward Said 1985 dalam Diki Sofyan 2018 halaman berapa? Jadi komplit begitu. Tapi kalau mau mengutip Edward Said tadi itu langsung lebih baik, karena itu tentang Edward Said dan Anda menulis tentang Edward Said dan itu sangat relevan, kunci di naskah Anda gitu ya. Lebih baik langsung baca Edward Saidnya to show or to convince yourself at least bahwa Anda itu memang menguasai, expert dalam bidang itu. Kenapa harus rely on Diki Sofyan? second sumber kedua gitu loh. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, itu kan kalau kita udah tahu kelasnya, yang pertama kelasnya Edward Said lebih terpercaya, lebih well known gitu. Tapi kalau misalkan kita kasusnya kita nggak tahu nih nggak yang mana yang lebih terkenal atau mana yang lebih kuat, misalkan kita baca. Anda nggak akan mengutip, Anda tidak akan mengutip ide yang tidak valid. Jadi cross check dulu mana yang Anda mau kutip, apakah itu valid atau tidak. Kalau enggak kan itu tidak akan mendukung naskah Anda. Jadi kayak mana yang lebih kredibel gitu kali Mbak ya, atau gimana? Yang kredibel. Ya maksudnya pertimbangannya adalah mana yang lebih kredibel, yang penulis yang pertama tadi atau yang kedua tadi gitu ya? Kalau dapat kan yang pertama, kalau yang tetap sama ya. kalau nggak dapat I think I have answered the first question. Jadi siapa dulu Edward Said 1965 dalam siapa gitu ya. Kalau itu kan masalah etika sebenarnya. Iya. Etika. Tapi kalau yang penulis kedua ini skripsi, Iya. kan ya itu akan merugikan Anda sendiri gitu loh. Iya benar. Jadi lebih baik sudahlah, meskipun saya baca ya I got inspiration from this skripsi, tapi ya sudahlah saya baca Edward Said aja. Mendingan baca lagi gitu ya. Ya, kalau Anda punya direct access to the classic readings, ya go to the classic reading, gitu ya, ke teks originalnya. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Mbak Nelly, kemarin saya sudah mengatakan bahwa saya mendapat email untuk mendapat tawaran menulis di jurnal kan. Kemudian langsung saya jawab. Saya bilang saya tertarik begini.
langsung dijawab oleh 3 orang yang berbeda-beda. Ya, jadi satu profesor yang di Singapura, satu profesor yang dari Australia, satu dari editornya. Nah, ini adalah email yang saya terima dari editornya setelah menerima jawaban dari 2 profesor itu. Ya. Dan di sini dikasih beberapa files, dikasih website dari jurnal itu, dan kemudian dikasih beberapa file.